warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Purnamasari. Saya dari kelompok 5 yang berjudul Standar Pelayanan Kegawat Daruratan. Anggota saya Marlina Hasanah, Putri Dahlia, Sartika Dewi, Yeni, Yemimah, Rika Susanti, dan Risnawati. Perkenalkan, nama saya Marlina Hasanah. Saya akan menjelaskan apa itu standar pelayanan kegawat daruratan. A. Standar pelayan kegawat daruratan. 1. Penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Standar pelayanan kebidanan yang sesuai dengan kasus plasenta previa adalah standar penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal, yaitu pada standar penanganan perdarahan dalam kehamilan pada semester 3. Pernyataan standar yaitu bidan mengenali secara tepat tanda dan segala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Perkenalkan, nama saya Putri Dahlia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari standar pelayanan kegawat daruratan. 2. Standar 17 penanganan kegawatan pada eklamsia. Tujuan mengenali secara dini tanda-tanda dan gejala-gejala preeklamsia berat dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai. Mengambil tindakan yang tepat dan segera dalam penanganan kegawat daruratan bila eklamsia terjadi. Persyaratan. 1. Kebijakan protokol nasional atau setempat yang mendukung bidan memberikan pengobatan awal untuk menata-laksanaan kegawat daruratan preeklamsia berat dan eklamsia. 2. Bidan melakukan perawatan antenatal rutin kepada ibu hamil, termasuk pemantauan rutin tekanan darah. 3. Bidan secara rutin memantau ibu dan dalam proses persalinan dan selama periode postpartum terhadap tanda dan gejala preeklamsia, termasuk pengukuran tekanan darah. 4. Bidan terlatih dan terampil. 5. Mengenal tanda dan gejala preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan eklamsia. 6. Mendeteksi dan memberikan pertolongan pertama dan preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan eklamsia. Proses. Bidan harus 1. Selalu waspada terhadap gejala dan tanda preeklamsia ringan atau tekanan darah dengan tekanan diastolik 90 sampai 110 mmHg dalam 2 pengukuran berjarak 1 jam. 2. Selalu waspada terhadap tanda dan gejala preeklamsia berat atau tekanan diastolik 110 mmHg, yaitu protein dalam air seni, nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, mengantuk, tidak enak, nyeri, opigastrik. 3. Catat tekanan darah ibu. Segera periksa adanya gejala dan tanda preeklamsia berat atau eklamsia. Perkenalkan, nama saya Sartika Dewi. Saya akan melanjutkan standar pelayanan kegawat daruratan. 3. Standar 18 penanganan kegawatan pada partus lama atau macet. Tujuan mengetahui dengan segera dan penanganan yang tepat keadaan darurat pada partus lama atau macet. Pernyataan standar. Bidan mengenali secara tepat dan dini tanda dan gejala partus macet. Bidan akan mengambil tindakan yang tepat, memulai perawatan, merujuk ibu dan atau melaksanakan penanganan kegawat daruratan yang tepat. Hasil. Mengenali secara dini gejala dan tanda partus lama serta tindakan yang tepat. Penggunaan partograf secara tepat
dan seksama untuk semua ibu dalam proses persalinan. Penurunan kematian kesakitan ibu atau bayi akibat kartus lama. Persyaratan: 1. Bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mules atau ketuban pecah. 2. Bidan sudah dilatih dengan tepat dan terampil untuk menggunakan kartograf dan cat. Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan kegawat daruratan. 4. Standar 19. Persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Tujuan untuk mempercepat persalinan pada keadaan tertentu dengan menggunakan vakum ekstraktor. Persyaratan persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. 1. Kebijakan ditentukan untuk indikasi penggunaan vakum ekstraktor oleh bidan. 2. Bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas atau ketuban pecah. 3. Bidan terlatih dan terampil dalam pertolongan persalinan dengan menggunakan ekstraksi vakum. 4. Tersedianya alat untuk pertolongan persalinan DTT termasuk beberapa sarung tangan DTT atau steril. 5. Tersedianya alat atau perlengkapan yang diperlukan seperti sabun, air bersih, dan handuk bersih. 6. Vakum ekstraktor dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik. Mangkuk dan tabung akan masuk ke dalam vagina sesuai steril. 7. Peralatan resusitasi bayi baru lahir harus tersedia dan dalam keadaan baik. 8. Adanya sarana pencatatan yaitu fotograf dan catatan persalinan atau kartu ibu. 9. Ibu, suami, dan keluarga diberitahu tindakan yang akan dilakukan. Saya Risnawati, saya akan menjelaskan tentang pendarahan postpartum primer. Definisi dari pendarahan postpartum adalah pendarahan yang volumenya melebihi 400 sampai 500 cc. Kondisi dalam persalinan menyebabkan sulit untuk menentukan jumlah pendarahan yang terjadi karena tercampur dengan air, ketuban, dan serapan pakaian atau kain alas tidur. Nama saya Rika Susanti, jadi sini saya akan menjelaskan tentang penanganan retensio atau plasenta. Tujuannya di sini untuk mengenal dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta total atau parsial. Pernyataan standar: bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan pendarahan sesuai dengan kebutuhan hasilnya di sini untuk menurunkan terjadinya pendarahan hebat retensio plasenta. Ibu dengan retensio plasenta mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, menyelamatkan ibu dengan retensi plasenta meningkat. Persyaratannya yaitu bidan telah terlatih dan terampil dalam fisiologi dan manajemen aktif skala 3, pengendalian dan penanganan pendarahan termasuk pemberian oksitoksika, cairan I7 dan plasenta manual. Perkenalkan, nama saya Mima Kristiani Ginting. Di sini saya akan menunjukkan standar pelayanan kegawat daruratan, di mana seorang bidan harus mengenali sebuah tanda-tanda yang dialami seorang ibu hamil dalam hal pendarahan dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih atas penyimpulannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.